Sejarah berdiri Daulah Ayyubiyah. Daulah Ayyubiyah muncul setelah melemahnya kekuasaan Daulah Abbasiyah. Daulah ini didirikan pahlawan besar Islam bernama Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Ia jenderal dan pejuang Muslim Kurdi dari Tikrit, wilayah utara Irak saat ini. Salahuddin termasyhur karena kepemimpinan, kekuatan militer, serta sifatnya yang kesatria ketika bertempur melawan tentara salib. Daulah Abbasiyah merupakan penguasa terbesar dalam sejarah kejayaan Islam, dengan rentang waktu kekuasaan selama kurang lebih 5 abad. Daulah ini telah membawa Islam pada puncak kejayaan dan menjadikan Islam sebagai peradaban terbesar serta tertinggi di dunia. Namun demikian, Daulah Abbasiyah mengalami pasang surut kepemimpinan dan keruntuhan. Pemerintahan periode pertama mencapai masa keemasan, namun pada periode berikutnya mulai mengalami penurunan, terutama di bidang politik dan pemerintahan. Penyebabnya adalah kecenderungan penguasa bergaya hidup mewah serta kelemahan khalifah dalam memimpin pemerintahan. Berdirinya Daulah Ayyubiyah memiliki kaitan erat dengan kekuasaan Imaduddin Sanchi, seorang panglima Tutusi penguasa Daulah Seljuk di Aleppo, Halab. Setelah Tutusi meninggal, Imaduddin diangkat sebagai penguasa Aleppo, Mosul, Al-Jazirah, dan Haran selama kurang lebih 10 tahun. 512 sampai 522 Hijriah atau 1118 sampai 1128 Masehi. Imaduddin dikenal sebagai salah seorang panglima yang mengarahkan kekuatan umat Islam untuk menghadapi
menghadapi tentara salib. Ayah dan paman Salahuddin Al-Ayyubi mengabdi kepada Imaduddin Sanki, gubernur Seljuk untuk kekuasaan Mosul, Irak. Ketika Imaduddin berhasil merebut wilayah Baalbek, Lebanon tahun 534 Hijriah atau 1139 Masehi, Najmuddin Ayyub, ayah Salahuddin, diangkat menjadi gubernur Baalbek. Selama di Baalbek, Salahuddin mengisi masa mudanya dengan menekuni strategi militer dan politik. Setelah itu Salahuddin melanjutkan pendidikan di Damaskus untuk mempelajari lebih mendalam tentang Islam selama 10 tahun dalam lingkungan Istana Nur. Salahuddin Al-Ayyubi kembali menyertai pamannya ke Mesir 3 tahun kemudian. Hal ini dilakukan karena Perdana Menteri Saawar yang bersekutu dengan Amuri, seorang panglima tentara salib yang dahulu pernah membantu Taslim. Oleh karena itu terjadi pertempuran antara pasukan Salahuddin dan pasukan Saawar yang dibantu oleh Amuri. Pasukan Salahuddin berhasil menduduki Iskandaria, tetapi ia dikepung dari darat dan laut oleh tentara salib pimpinan Amuri. Akhirnya terjadi kesepakatan perjanjian damai pada bulan Agustus 1167 yang isinya sebagai berikut: pertukaran tawanan tiang, Salahuddin Al-Ayyubi harus kembali ke Syria, Amuri harus kembali ke Yerusalem, kota Iskandaria diserahkan kembali kepada Saawar. 2 tahun kemudian perjanjian damai tersebut dilanggar Amuri. Terjadilah pertemuan dengan tentara salib, namun tentara salib tersebut dapat dikalahkan. Setelah tentara salib berhasil dikalahkan pada tahun 1169, Khalifah Al-Adid mengingat Salahuddin Al-Ayyubi sebagai Perdana Menteri Mesir. Ini merupakan pertama kalinya keluarga Ayyubi menjadi Perdana Menteri. Namun demikian ia menjadi tingkat menteri hanya 2 bulan karena meninggal dunia. Khalifah Al-Adid kemudian mengangkat Salahuddin berusia 22 tahun sebagai Perdana Menteri. Beliau mendapatkan Malik An-Nasir, artinya penguasa yang menolong. Setelah Khalifah Al-Adid wafat tahun 1171, Salahuddin Al-Ayyubi berkuasa penuh untuk menjelaskan peran keagamaan dan politik di Mesir. Sejak saat itulah Daulah Ayyubiyah mulai berkuasa hingga sekitar 75 tahun.